Puji Tuhan, salam semuanya, selamat malam semua. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang baru, yaitu tentang submission atau penundukan diri. Bapak Ibu Saudara, sebagai murid-murid Kristus, sebagai umat Allah, ya, satu perkara ini jangan ditinggalkan dan jangan diabaikan, masalah penundukan diri. Ketika saya mulai bagikan link ya tadi di WhatsApp baik di grup maupun Japri, nah mulai ada yang bilang, Pak ini berat katanya. Dalam hati saya, kenapa dia bilang berat? Nah, diajar untuk penundukan diri, kenapa harus berat? Nah, saudara masih ingat ya, kemarin waktu seminar saya bicara tentang masalah membungkuk itu ya. Memang itu perkara membungkukkan badan itu ya, membungkukkan punggung itu hal yang kelihatannya mudah tapi jarang dikerjakan. Kenapa? Kemauannya enggak ada. Bukan persoalannya berat atau tidak. Ya, penundukan diri itu sebenarnya tidak terlalu sukar. Asal Anda rela, asal Anda mau. Amin. Jadi kata berat itu sebenarnya alasannya apa? Nah, gitu ya. Alasannya apa? Seberat apa untuk kita bisa menundukkan diri? Ya. Kalau Anda tidak mau, mungkin gengsi, mungkin karena ada faktor tertentu, alasan apa saja. Nah, itulah yang membuat Anda tidak bisa dan merasa itu berat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara merasa perlu dan itu merupakan kemauan dari Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak berat untuk penundukan diri. Oke, mari kita lihat slide-nya bersama-sama. Penundukan diri, saudara, ya, di dalam kekristenan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mengenal adanya jalur hierarki dan otoritas. Artinya apa? Otoritas akan berjalan kalau hierarki ini dijalankan juga, ya. Jangan mengharapkan adanya otoritas terjadi di dalam kehidupan Anda kalau ada terjadi pelanggaran hierarki, ya. Selalu dimulai dari yang nomor satu ini, the best-nya ya. Nah nanti mulai dari sini dia mulai mendelegasikan dan dipercayakan. Lalu mulai berkembang lagi. Seperti hal ya multi level seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat tubuh Kristus yang sehat harus mengenal yang namanya jalur hierarki, ya. Jalur hierarki atau otoritas. Dimulai dari Allah Bapa, ya. Allah Bapa, Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin rohani atau gembala-gembala sidang, anggota jemaat, atau Allah Bapa, Tuhan Yesus, suami, istri, atau anak-anak. Saya coba bikin gambarnya begini, saudara, supaya lebih mengerti ya. Nah, ini Allah Bapa. Allah Bapa itu ada sebagaimana dia ada. Makanya dia disebut Bapa. Karena dia tidak ada yang melahirkannya. Dia foundernya. Dia sumber segala sesuatu. Nah, Bapak Saudara, dikatakan Bapa itu biangnya. Asal muasal dari segala sesuatu itu adalah Bapa. Makanya Bapa itu disebut Alfa dan Omega. Ya, kalau Tuhan Yesus pernah disebut Alfa dan Omega, itu sebenarnya Tuhan Yesus boleh meminjam nama daripada gelar daripada Bapa. Tapi sebenarnya yang Alfa dan Omega aslinya adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya, nah Bapak Saudara, Allah Bapa melahirkan Tuhan Yesus. Lalu Allah Bapa mendelegasikan sesuatu kepada Tuhan Yesus untuk menciptakan segala sesuatu. Lalu Tuhan Yesus melahirkan gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan itu di sini dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin rohani. Ya, nah pemimpin-pemimpin rohani sekarang ditunjuk untuk menjadi wakilnya Tuhan Yesus di muka bumi ini untuk apa? Untuk membina semua jemaat. Nah, sekarang lihat ya, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, lalu pemimpin rohani, dan kepada jemaat. Kalau kita mulai lihat dari bawah, gitu ya, berarti Anda jemaatnya. Ya, sebagai jemaat, sekarang Anda harus menghormati, ya, mengakui adanya pemimpin rohani. Pemimpin rohani
mereka harus bertanggung jawab kepada pemimpin rohani yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri harus bertanggung jawab kepada yang memberikan pendelegasian kepada Tuhan Yesus, yaitu Allah Bapa. Ini kalau sampai terjadi pemberontakan, ya, umpama nih ya, Allah Bapa ke Tuhan Yesus, ya. Nah, saya percaya Allah Bapa dan Tuhan Yesus ini hubungannya luar biasa. Tuhan Yesus mengendalikan dirinya sampai dia terus membuat dia selalu taat kepada kehendak Bapaknya, ya. Nah, biasanya masalahnya di sini nih. Tuhan Yesus dan pemimpin rohani, ya. Ketika pemimpin-pemimpin rohani sudah merasa dirinya ini menjadi seorang pemimpin, kadang-kadang dia lupa. Nah, jemaat ini sebenarnya bukan jemaat pemimpin ini. Sebenarnya jemaat ini adalah jemaatnya Tuhan Yesus. Dia hanya menjadi wakilnya saja. Dia hanya menjadi representatifnya saja untuk mencerminkan, untuk melakukan, untuk melaksanakan apa yang ingin Gembala Agung ini mau lakukan, kerjakan kepada jemaatnya di sini ini. Nah, tapi kalau ini mulai menutup ya, memutuskan dirinya, tidak mengakui Tuhan Yesus dan tidak ada pertanggungan jawab di sini, akan terjadi kerusakan. Ya, jemaat yang dipimpin tidak akan terkonek dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Putus di sini nih, ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang kedua tadi dikatakan tentang hierarki, ya. Allah Bapa sumber segala sesuatu juga. Lalu Tuhan Yesus juga. Nah, kalau digambarkan dengan hubungan keluarga. Kalau tadi dihubungkan dengan gereja, ya. Dengan Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus mengangkat laki-laki. Suami ini menjadi kepala atas istri, ya. Nah, suami sekarang juga bertanggung jawab atas anak-anak, dibantu oleh istrinya. Nah, suami ini punya tanggung jawab dua, ya, antara anak dan juga kepada istrinya. Tapi istri beda, ya. Istri tidak punya tanggung jawab kepada suaminya. Justru suaminya inilah yang bertanggung jawab kepada istrinya ini, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kalau terjadi pemberontakan, ya, ini akan terjadi kerusakan. Biasanya yang terjadi di sini dalam hubungan keluarga, ya. Nah, anak berontak terhadap orang tua, mungkin kepada mamahnya atau kepada papahnya, ya. Atau juga bisa terjadi istri yang harusnya menjadi tubuh daripada anggota keluarga ini, di mana suami adalah kepala. Nah, dia mulai bikin ulah sedikit, ya. Biasanya orang-orang yang sudah mulai mandiri, ya. Saya kadang-kadang berpikir begini. Ada beberapa orang, ya, yang menganut paham emansipasi. Emansipasi, apalagi orang Jepara, kenal banget namanya Ibu kita Kartini, putri kita sejati itu, ya. Nah, lalu muncullah emansipasi, persamaan hak, betul nggak, ya? Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sejak kapan itu terjadi? Dan banyak orang setuju dengan itu. Sebenarnya tidak. Ya. Laki-laki memang lebih tinggi daripada perempuan. Itu hierarkinya seperti itu. Paham maksud saya, ya? Ya ngerti, ya, maksud saya. Nah, jadi ada hal-hal untuk memuaskan sesuatu. Persamaan hak kelihatannya, khususnya ibu-ibu, ya. Nah, sekarang Anda itu wanita itu diambil dari tulang rusuknya. Adam itu bagian dari laki-laki. Dia tidak berdiri sendiri, tidak independen, ya. Nah, persamaan hak, ya, yang dituntut seperti itu, akhirnya mereka memacu dirinya sendiri untuk membekali supaya dia punya potensi yang sama dengan laki-laki. Lalu adu saing, lu bisa, gua juga bisa. Gitu, ya. Nah, lu bisa, gua bisa. Nah, memang saudara, ya, perempuan itu kalau sudah punya akses untuk naik, saudara, ya, biasanya lebih sukses daripada laki-laki. Ya, lebih sukses daripada laki-laki. Tapi bahaya. Bahayanya apa? Ada kecenderungan dari perempuan itu untuk merendahkan laki-laki nanti.
Bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Dia merasa lebih berhasil daripada laki-lakinya. Saya menemukan berapa kali ada permasalahan dalam keluarga. Biang persoalannya, akar persoalannya adalah apa? Karena pelanggaran hierarki. Sejak kapan? Sejak ya enggak, yang harusnya ada di bawah ini punya akses, punya kesempatan untuk naik, ya. Setelah dia naik, dia memandang rendah kepalanya sendiri. Itu pemberontakan. Ketika hierarkinya dilanggar, terjadi kerusakan. Kenapa? Di situ ada celah untuk iblis intervensi. Amin. Untuk iblis intervensi. Lambat laun pasti akan terjadi. Ya. Karena apa? Tuhan yang mengatur hierarkinya itu. Allah Bapa, Tuhan Yesus, laki-laki, perempuan, dan anak. Amin. Nah, yang di bawahnya laki nggak boleh menyamakan. Apalagi meninggikan lebih. Nggak boleh. Halo ibu-ibu. Terima nasibmu. Terima nasibmu. Nah, saudara tahu ya. Nah, sekarang mulai mengerti. Hormati, hargai suamimu. Walaupun Anda berpenghasilan lebih tinggi dari suamimu juga. Amin. Anda adalah seorang penolong. Menolong, ya. Walaupun Anda bisa melakukan lebih, tetap hakmu ada di bawah suami. Amin. Jangan mentang-mentang Anda lebih berhasil daripada suami, lalu mulai laki-laki, lalu Anda mulai menghina laki-laki itu. Ada seorang ya, dia bilang gini pada suaminya, udah sekarang ya, gue yang kerja, ya, lu sekarang yang ngurusin rumah, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, ngasuh anak, ya. Nah, jadi papa sister. Nah, saudara ya, lah saudara, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kekacauan luar biasa. Ya, akhirnya ketemu dengan saya, lalu konseling. Ya, itu di Jogja ceritanya. Lalu saya mulai mengerti, ini kesalahannya adalah pelanggaran hierarki. Dan perempuan ini, istrinya ini, membawa suaminya, dia katakan, Pak, tolong doain dan nasihati suami saya. Dia tuh malesnya luar biasa, dia nggak menghasilkan apa-apa. Pernah saya modalin dia bangkrut terus, ya. Ini mau diapain lagi Pak model kayak begini itu? Waduh jengkel si perempuan, si istrinya itu ya. Nah, dia butuh pembelaan dari saya. Tapi ketika saya mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh istrinya itu, Roh Kudus memberitahu, ya tidak 100% yang salah suaminya. Laki-laki bisa menjadi seperti ini, pasti ada sebabnya. Karena penolongnya berubah. Bukan lagi jadi penolong, jadi perongrong, jadi penodong. Ya, yang paling parah pelolong. Melolong terus gitu ya. Nah, istri-istri adalah penolong, ya, penolong. Tolong suamimu, tolong laki-laki itu. Ya, lah Bapak Ibu Saudara, apa yang tadi saya katakan Bu, yang salah bukan suami ibu. Lalu yang salah siapa Pak? Yang salah ibu, saya bilang. Kok saya yang salah? Ibu melanggar hierarki, saya bilang. Ibu nggak menghormati suami. Dia masih ngayal, saudara. Kayak begini perlu dihormati Pak. Saya semakin ngerti, itu kayak di depan saya bisa ngomong begitu. Model begini masih perlu dihormati Pak. Oh ya. Nah akhirnya ya saya bilang ini Bu akar persoalannya. Ibu nggak menaruh hormat kepada suamimu. Suami itu kepala ibu. Ibu itu anggota tubuhnya. Itu hierarki sudah diatur oleh Tuhan. Kalau ibu mau mengalami kuasa Allah terjadi, otoritas itu berjalan di dalam keluarga ibu, kembali pada posisimu. Ya, terima nasibmu. Saya gitu ya. Nah, ya akhirnya saya arahkan, saya doakan. Nah, akhirnya mereka mulai mengerti. 2 tahun kemudian kami ke Jogja lagi.
mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Si istri mau kembali kepada posisinya. Dan suaminya sekarang usahanya mulai berjalan lancar kembali. Kenapa? Didukung, ditolong oleh istrinya. Dia ditempatkan di tempat yang tepat sebagai kepala, tidak diinjak-injak oleh istrinya itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Ada hierarki yang sudah Tuhan atur bagi kita supaya menghasilkan sebuah otoritas. Amin. Nah, Saudara, perhatikan lagi. Dengan penundukan diri masing-masing pada tempat yang seharusnya, maka jalur otoritas itu akan mengalirkan hidup Kristus. Dan kuasa dari Allah Bapa nanti akan merata sampai ke seluruh anggota tubuh Kristus itu. Ya, perhatikan ya. Jadi kalau semua ada pada posisinya, pada tempatnya, hidup Kristus dan kuasa daripada Allah Bapa itu akan mengalir merata. Kalau keluarga, kepada anak, kepada istri, dan kepada sampai cucu-cucunya. Ya, kalau gereja Tuhan sampai jemaatnya juga mengalami pertumbuhan dan mereka juga mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Makanya Yakobus katakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Banyak orang suka peperangan rohani. Lawan iblis. Kalau dengar kata iblis itu selalu di hatinya, gua ganyang nih. Gua babat habis nih. Ya, apalagi pendoa syafaat. Ya, awas iblis musuh kita. Oh ya, dengar ya. Iblis di mana nih? Ya, ayo sikat habis semuanya gitu. Ya, lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Banyak orang senang dengan ayat ini. Melawan iblis sampai iblisnya terbirit-birit lari dari hadapan kita. Dengan jurus tengking ini, dengan jurus tengking itu ya. Nah, saudara, macam-macam caranya. Dengan inovasi Anda, cara berdoa untuk menengking setan itu. Sehingga setan boleh lari daripada Anda. Memang ayatnya katakan, lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Ya, itu ayatnya. Iblis itu kalau dilawan harusnya lari. Amin. Nah, Bapak Saudara, tapi ayat ini dimulai dengan awal dikatakan tunduklah dulu kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya apa? Anda harus menunggu komando daripada Dia. Walaupun memang secara umum iblis itu harus dilawan. Tapi kapan cara melawannya, bagaimana cara untuk mengusirnya, Anda harus mendapat konfirmasi, bimbingan, arahan dari Tuhan. Tunduk kepada Allah dulu. Amin. Jangan mentang-mentang Anda sudah doa puasa, penuh dengan urapan, asal tengking setan juga. Ya, semua harus ada pertanggungan jawabnya. Ketika Anda melakukan sesuatu dalam pelayanan, setelah Anda melayani, Anda harus lapor. Tuhan, pelayanannya sudah aku kerjakan, hasilnya seperti ini. Dia akan menilai apa yang Anda kerjakan dan Anda lakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengerti bagaimana pelayanan kita, bagaimana apa yang kita kerjakan itu berkenan kepada Dia. Kalau Anda tidak tunduk kepada Dia lebih dahulu, nanti Anda akan menjadi orang yang lancang. Kelihatannya pelayanan, kelihatannya aktivitasnya rohani, tengking-tengking setan juga. Disuruh Tuhan atau tidak? Ya, saat itu. Nah, persoalannya di sini nih. Tunduk dulu kepada Allah. Ya, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Nah, soal melawan iblis saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah bisa melakukannya.
Tapi untuk tunduk kepada Allahnya, apakah Anda lakukan atau tidak? Nah, ini persoalannya ya. Coba mulai belajar. Penundukan diri. Walaupun Anda ngerti, walaupun Anda bisa, walaupun Anda pegang senjatanya, Anda harus lapor dulu kepada dia. Ya, kepada dia. Yang ada di atas Anda itu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang atau tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Tadi dikatakan, kalau hierarki itu jalan, saudara, blessing-nya akan mengalir sampai ke seluruh bagian anggota-anggotanya juga. Nah, bagaimana ini bisa merata terjadi seperti itu? Sehingga semua akan mengalami pertumbuhan menurut ya bagian pekerjaan anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih tersebut itu. Ya, kalau terjadi pemberontakan, nanti putus di situ. Ya, sehingga apa? Yang di bawahnya enggak kebagian. Apa yang dari Allah itu tidak nyampe kepada yang ada di bawahnya ya. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Perhatikan. Ya, Kristus, laki-laki, Allah. Ya. Kristus, laki-laki, Allah. Nah, kepala dari laki-laki disebut adalah Kristus. Amin. Jadi laki-laki ini bertanggung jawab kepada Kristus. Ya. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Perempuan harus bertanggung jawab kepada laki-lakinya ini. Nah, sekarang kepala dari Kristus ialah Allah yang paling besar ini ya. Nah, saudara, ini semua ada tanggung jawabnya. Satu dengan yang lainnya. Yang ditunjuk sebagai kepala, dia sekarang punya kewajiban. Dengar, kewajiban. Nah, kewajiban kepada yang di bawahnya. Laki-laki punya kewajiban kepada perempuan atau istrinya. Kristus punya kewajiban juga untuk laki-laki yang ada di bumi ini. Nah, Allah Bapa juga punya kewajiban kepada Kristus. Sehingga Kristus ini ketika Allah Bapa memberikan tugas kepadanya, dia lakukan, Kristusnya harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan semuanya itu. Nah, saudara, lebih jelasnya begini. Kalau dibahas tentang terhadap pemimpin rohani dulu ya. Dalam sistem pemuridan yang kita kerjakan sekarang merupakan sistem multi-level. Multi-level yang sekarang ini berkembang dalam sistem pemasaran barang-barang eksklusif ya. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan sistem seperti itu. Ya. Nah, yang suka main multi-level, ngerti bener ya. Nah, ada line down-nya segala macam gitu ya. Wah, apa saja. Asuransi juga dibikin ya untuk multi-level supaya apa? Lebih cepat berkembang. Anda bisa punya produk supaya cepat ini ya, dilakukan dengan cara multi-level juga. Ternyata multi-level itu sudah ada jauh sebelum Anda mengenal secara dunia ini dalam bisnis itu. Allah itu menggunakan cara multi-level itu juga. Dan itulah yang dikembangkan di dalam pola pemuridan seperti ini. Ya, pemuridan seperti ini. Nah, nanti ada tanggung jawabnya satu dengan yang lainnya. Alkitab mengatakan ya bahwa kalau Anda sudah menempatkan diri ya pada posisi diangkat untuk menjadi seorang pengajar nih contoh gitu ya. Anda punya tanggung jawab kepada murid-murid Anda, betul enggak ya?
si murid ini nanti akan bertumbuh. Dan lama-lama dia juga akan menjadi seorang pengajar juga. Ya. Lalu murid Anda yang sudah mengajar punya murid lagi. Lalu terjadi lagi karena dia sudah bertumbuh akhirnya menjadi pengajar pula, ya. Nah, contoh kalau di RTM nih ya, dulu awal-awal nih, ya, pencipta atau pengarang daripada buku pemuridan yang kita bahas ya, Pak Andreas gitu ya. Lalu Pak Andreas mulai bikin kelas pemuridan. Waktu itu pertama-tama di Rumah Doa Segala Bangsa ya. Nggak ingat ada kelas pemuridan secara umum ya. Nah, itu dulu zaman-zaman itu ada sertifikatnya. Setiap habis satu buku nanti lulus dikasih sertifikat. Ada ujiannya ya, ada ujiannya. Pak Andes yang bikin soal, ya karena beliau kurang waktunya, akhirnya yang menilai saya. Gideon ini kuncinya, kamu nilai gitu ya. Nah nanti sudah laporin ke saya gitu lah, semua dapat sertifikat seperti itu. Setiap habis selesai satu buku. Nah dari situ mulai muncul nih orang-orang yang ikut pemuridan dari Pak Andreas ini, mulai ya membuka kelas pemuridan. Nah untuk Jabodetabek khususnya dulu saya yang mengkoordinir ya. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Rumah Doa Segala Bangsa. Mereka mulai ya karena waktu itu jemaat kami kumpulkan siapa yang mau untuk mengadakan pemuridan. Lalu ada beberapa orang ya yang sudah mulai ya, termasuk ada Pak Irianto yang ada di sini nih. Dulu buka juga nih. Lalu setiap akhir bulan kalau nggak salah itu nanti mereka melaporkan kegiatannya ya, saya tanda tangan. Gitu ya. Nah, ada kelas buka di Pondok Indah, ada kelas buka juga di Citra Garden, buka di mana ya. Nah, Bapak Saudara, dari Pak Andreas menurunkan beberapa murid ya. Nah, saya mulai juga mengajar nih, ya. Lalu murid-murid yang saya ajar ternyata bertumbuh juga nih. Nah, contoh dulu ya, Pak Andreas mengajar saya mengajar nih. Salah satunya dulu ada namanya Pak Peter Pongai ya. Nah Pak Peter Pongai itu saya ajar dulu. Nah itu murid saya. Nah Pak Peter Pongai memuridkan nih. Ya loh. Wah dia sangat getol sekali memuridkan. Sehingga mencetak guru-guru yang banyak juga nih. Contohnya ada Pak Anton, ada Bu Eni, ya, Pak Stefanus, ya, Pak Agus, ya, Pak Dimas itu muridnya Pak Peter dulu, ya. Nah, Pak Peter saya memuridkan. Ngerti ya? Saya dimuridkan sama Pak Andreas. Nah, Pak Agus mulai memuridkan juga. Ya. Lalu muncullah seperti Pak Semi, ya, Semi. Ya toh? Semi muridnya Pak Agus itu enggak? Lah, nanti ya muridnya Semi ini juga ini kalau dia mulai mengajar, dia punya murid, betul enggak? Nah, itu kayak seperti multi level seperti itu. Ya, terjadi hierarkinya. Nah, di sini di RTM ini di dalam organisasi kita mengenal sistem atau istilah tentang senioritas, betul nggak ya? Siapa yang lahir lebih dahulu, dia disebut senior. Walaupun mungkin usianya lebih muda daripada muridnya. Si murid walaupun usianya udah uzur, udah tua, dia harus tetap memandang gurunya ini sebagai seniornya, ya, sebagai seniornya. Nah, antara junior dan senior, junior itu harus menaruh hormat, betul nggak? Bukan kalau ketemu terus hormat gerak itu, bukan, itu respect paling enggak ya, menghargai. Aku ada, aku bertumbuh sampai pada level ini karena dia, betul nggak itu? Memang semua karena Tuhan, betul. Banyak orang tuh kadang-kadang rohani banget gitu loh. Ya, dia dilahirkan oleh siapa gitu ya. Nanti selalu slogannya itu. Itu karena Tuhan. Betul nggak itu? Nah, Anda ketemu siapa? Tuhan memakai siapa? Betul nggak ya? Nah, walaupun Anda nggak suka dengan orang itu, dia juga orang yang pernah melahirkan Anda sampai Anda menjadi seperti itu. Dan Anda berkewajiban untuk apa? Menghormati senior Anda itu. Amin. Aku bisa seperti ini karena ketemu dia.
Sehingga aku karena ketemu dia, aku boleh mengerti segala sesuatu dan aku mengalami Tuhan di dalam hidupku. Harusnya betul begitu, betul nggak? Bukan langsung di bypass, ya. Ini karena Tuhan. Dan orang yang pernah membina Anda itu Anda lewatkan saja begitu. Nggak bisa, ya. Tuhan mengatur hierarkinya seperti itu. Nah, di RTM ini kita mulai lakukan, ya. Ada sistem namanya senioritas. Siapa yang lahir lebih dahulu melahirkan murid, ya. Murid itu melahirkan lagi murid. Murid itu melahirkan murid lagi. Lah, mulai ini dinaik lagi ke atasnya. Siapa yang senior? Siapa yang senior? Lebih senior seperti itu. Ya, senioritas. Nah, kalau Anda ya nggak mau terus jadi junior terus, mulai bertumbuh. Saya suka dengan orang-orang rajin ikut pemuridan. Saya lebih suka lagi kalau Bapak Ibu Saudara mulai bertumbuh dan saya mendapat laporan. Pak, puji Tuhan, saya kadang-kadang saja ya Pak ya ikut pemuridan. Kenapa? Sekarang sudah buka kelas Pak. Wow, puji Tuhan nih. Berarti apa? Ada pertumbuhan. Ya, Anda sekarang menjadi senior bagi junior Anda, betul nggak? Ya, bagi junior Anda bertumbuh seperti itu. Nah, terus sampai bawah terus terjadi seperti itu. Kami ke daerah-daerah juga begitu. Ya, awalnya orang berdaerah mengharapkan terus sampai setiap bulan tuh kadang-kadang saya itu hanya di Jakarta boleh dibilang cuma berapa hari saja ya. 10 hari kadang-kadang tidak ada. Semua waktu saya mesti saya pakai untuk keliling ya, ke Solo, waktu itu masih Semarang saya mengajar juga ya, Surabaya, Madiun, saya daerah Jawa ya. Nah, dari situ ya setiap daerah mesti 3 hari saya tongkrongin. Dan tiap bulan mereka minta. Jadi saya 2 minggu ada di daerah itu. Nah, saudara, belum nanti ada undangan lagi pelayanan di mana-mana gitu. Kadang-kadang ke Jakarta tinggal 10 harian gitu. Ya. Nah, lama-lama saya pikir, waduh ya, ini kok mengharapkan seperti itu. Saya dewasakan mereka. Mulai ya, saya perhatikan, saya lihat ya, ada beberapa orang yang sudah mulai menjadi kandidat. Ini kayaknya nih, ya. Ini kalau tekunin diarahkan terus bisa menjadi seorang pengajar. Ya. Akhirnya muncul pengajar-pengajar daerah. Nah, sekarang saya lebih enteng. Kalau ke daerah saya tidak 100% mengajar pemuridan gitu tidak. Lebih ke arah follow up ya. Kalau ada mungkin materi-materi yang mereka belum bisa atau belum terlalu paham. Nah, kita mulai bahas tentang ini ya. Nah, jadi nggak urut lagi mengajar pemuridan dari saya. Mereka mulai pemuridan sendiri di daerah-daerah itu. Ya, di daerah-daerah sekarang mulai ada pengajar-pengajar lokal namanya ya, pengajar-pengajar daerah. Jadi ada pengajar pusat dan ada pengajar daerah. Nah, Bapak Saudara, nanti kalau sudah ADART-nya itu resmi jadi ya, nah nanti Bapak Saudara boleh mengetahui ADART daripada yayasan ya, generasi tanah perjanjian ini ya. Nah, di situ kita lagi godok semuanya supaya aturannya lebih jelas lagi ya, aturan mainnya supaya hierarkinya tidak dilanggar. Dan semua diwajibkan untuk mau menundukkan diri. Di mana ada penundukan diri, otoritas akan terjadi, akan berjalan dengan baik. Amin. Nah, sekarang perhatikan saudara ya. Dalam pelajaran ini kita bukan membentuk organisasi, tetapi keluarga Allah, di mana unsur hubungan guru dan murid harus tetap ada. Dan kontak pribadi harus ada agar terjalin hubungan yang hidup. Amin. Nah, saudara, sekarang kenapa harus terjadi hubungan? Supaya ada transfer hidup Tuhan Yesus dan guru kepada murid. Dalam sistem ini, guru harus menanggung kesalahan murid-muridnya. Sedang bila murid-murid berjalan benar dan berbuah lebat, gurunya juga ikut diberkati dan mendapat anugerah dari hasil pelayanan muridnya. Itu yang saya sebut tanggung jawab tadi loh.
Ketika Anda sudah mulai mengajar, Anda punya murid. Ya. Sekarang orang mulai menilai, orang mulai melihat dia muridnya siapa. Kalau orang itu yang sudah dikenal sebagai murid Anda melakukan sebuah kesalahan, Anda sebagai gurunya, Anda nggak bisa lepas tangan. Itu ya, tadi katakan ya. Ya. Jadi guru harus menanggung kesalahan muridnya itu. Karena dia sedang belajar, dia sedang Anda didik, dia ada di dalam pengawasan Anda. Anda bertanggung jawab atas kesalahan si murid itu. Dulu saya nggak mengerti. Ya, you know? Ketika murid saya melakukan seperti itu, lalu didakwa, lalu orang mulai, Pak Gideon, you know, itu murid Bapak ya. You know. Ya banyak sih murid saya, tapi kan nggak semuanya begitu. Saya coba ngeles seperti itu. Ya. Nah, ketika saya kembali merenungkan materi-materi pelajaran ini, khususnya dalam penundukan diri, saya kaget. Ternyata ada kalimat ini tadi loh. Ya. Nah ini perhatikan, catat baik-baik. Ya. Dalam sistem ini, guru harus menanggung kesalahan murid-muridnya. Ya. Memang kalau sedang muridnya salah, resikonya, konsekuensinya guru menanggung hal yang buruk itu. Tapi bila murid-muridnya berjalan benar dan menghasilkan sebuah buah yang lebat, gurunya juga ikut diberkati dan mendapat anugerah dari hasil pelayanan muridnya juga. Amin. Ya, jadi kalau dampak daripada murid itu melakukan sesuatu yang baik, lah nanti orang bilang, itu muridnya siapa ya? Itu muridnya siapa ya? Oh, muridnya Bu Eva. Pantes ya. Luar biasa. Bu Eva yang galak itu ya? Bukan. Bukan galak, tegas. Beda galak dan tegas itu ya. Orang galak itu kan ngamuk. Nah, kalau tegas itu kan mendisiplin kadang-kadang gitu ya. Nah, Anda harus bisa membedakan ya antara galak dan tegas. Amin. Nah, jadi kalau ada ketegasan berarti Anda sedang didisiplin ya. Untuk apa? Diarahkan untuk menjadi lebih benar lagi. Amin. Nah, pelan-pelan saudara bicara tentang masalah penundukan diri ini. Supaya apa? Ya, supaya nangkep benar. Ya, supaya nangkep benar. Memang pelajaran ini enggak terlalu enak. Ya. Enggak terlalu enak. Kenapa? Sesuatu yang mudah tapi jarang dilakukan. Bukan karena sulit atau berat. Karena apa? Tidak pengen, tidak mau, enggan untuk melakukannya. Hal penundukan diri ini. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat 1 Timotius pasal Ibrani dulu ya. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Penulis kitab Ibrani menasihatkan kepada kita semuanya malam hari ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Nah, Bapak Saudara, tunduklah. Sebab pemimpinmu itu punya tanggung jawab atas keselamatan jiwamu. Amin. Ketika Anda mulai setia dan mulai ikut anggota kelas pemuridan, mempercayakan kepada kami untuk mengajar Bapak Ibu Saudara di sini. Kami punya tanggung jawab atas pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekarang cuma satu. Taati dan tunduk kepada pemimpinmu. Mulai belajar ya, tunduk kepada pemimpin.
Ya, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, saudara ya, pemimpin itu harus dihormati. Kalau pemimpinnya, cara memimpinnya itu baik, pemimpin yang baik ini pantas dihormati 2 kali lipat. Amin. 2 kali lipat. Nah, sekarang persoalan gini ya. Kalau Anda punya pemimpin Anda mungkin kurang skillnya atau kurang baik lah gitu ya. Apakah dia nggak patut dihormati? Kalau dia masih pemimpinmu, Anda harus tetap menghormati. Kalau pemimpinmu baik, dia punya hak untuk dihormati 2 kali lipat. Yang biasa-biasa itu cuma 1 kali. Ya, pokoknya dihormati ya. Tapi yang baik pemimpinannya, ya, kepemimpinannya dia layak untuk menerima hormat 2 kali lipat. Amin. Itu ya. Nah, ini kita perhatiin nanti. Pemimpin itu harus dihormati. Baik dia pemimpin yang manis, penuh kasih, ataupun yang kejam sekalipun. Ya, harus tetap dihormati. Ya. Nah, sekarang 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin. Nah, saudara, sekarang para pengajar-pengajar ini yang telah membimbing Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin Anda, dia juga menjadi bapak rohani Anda. Ya, bapak rohani Anda. Kalau Anda anggap dia masih terlalu muda gitu ya, nggak pantas disebut bapak, ya Anda sebut aja kakak rohani, ya nggak apa-apa ya. Cicik rohani, koko rohani ya. Nggak ada didik rohani, nggak ada. Nah, koko rohani gitu ya. Bapak rohani. Ya, itu bapakmu secara rohani. Nah, saudara, Paulus itu punya anak-anak rohani. Timotius itu anak rohaninya. Betul enggak? Anak rohaninya Paulus. Paulus sebagai seorang pengajar, mentor, pemimpin, dia membimbing Timotius. Sehingga dia sebut kadang-kadang, Timotius anakku. Nah, anakku ya, jangan anggap dirimu terlalu muda ya. Nah, terus dipercayakan, didelegasikan, lalu diarahkan, dipercayakan untuk melayani ini dan itu. Nah, itu tugas daripada seorang pemimpin untuk apa? Untuk mengarahkan atau membina para murid atau anak-anak rohaninya tersebut. Nah, Bapak Saudara, sekarang mulai ya. Mulai belajar. Anda harus mulai masuk selain belajar sebagai murid seperti ini, mulai ada kerinduan juga untuk apa? Untuk mengajar dan mempunyai anak-anak rohani juga. Anak-anak rohani juga, ya. Nah, ada juga ya yang kalau sampai nyebut ya manggil mereka itu sampai mami, ada juga gitu ya. Nah, kalau dengan saya nggak usah panggil saya papi, nggak usah lah gitu ya. Nggak usah gitu ya. Nah, yang penting Anda adalah murid saya. Belajar seperti itu, menghargai, cukuplah di situ ya. Nggak usah panggil seperti itu ya. ada orang yang selalu begitu ya dulu ya. Mami siapa gitu ya. Karena dia merasa anak rohaninya seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang Anda nggak punya figur mami gitu ya, atau papi, terus butuh seorang papi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak perlu ya, papimu sendiri aja. Oke, saudara, sekarang hubungan dengan suami ya. Kalau tadi dalam pelayanan, istri terhadap suami. Suami adalah gambaran Kristus yang mengasihi jemaatnya sampai mengorbankan diri bagi jemaatnya.
Dan jika seorang istri tunduk kepada suaminya, itu merupakan gambar yang sempurna dari keluarga Allah di alam roh. Dan menjadi sarana untuk menarik jiwa-jiwa lain datang dan percaya kepada Tuhan. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Perhatikan ya. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar. Tapi kadang-kadang orang salah membacanya, ya. Hei istri-istri, ya. Padahal tulisannya tunduklah kepada suamimu. Kadang-kadang karena bacanya terlalu cepat, jadi berubah. Hei istri-istri, tanduklah suamimu. Bukan tanduk, saudara ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat, ya, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Lah, kenapa dia menjadi suami Anda? Kalau ada orang disuruh tunduk terus ngeyel gitu ya, saya tanya, kenapa dia jadi suamimu? Siapa yang pilih dulu? Siapa yang mau? Setelah terjadi masalah, setelah terjadi begini dan begitu, udah nggak ya? Lalu mulai, udah nggak ya? Nggak suka. Nah, saya balik lagi. Sebelum terjadi keadaannya berubah seperti ini, dulu masih baik-baik semuanya begitu. Siapa yang menjadikan dia menjadi suamimu? Itu pilihan saya, Pak. Anda memilih dia untuk menjadi suami Anda, betul nggak? Sekarang, waktu Anda mau menikah, waktu di konseling pranikah, Anda dibacakan Efesus 5 ayat 22 sampai 24 enggak? Atau enggak sempat diarahkan. Tapi paling enggak pada waktu pernikahan itu ya, upacara pernikahan itu, pendetanya pasti baca ayat ini bukan? Tugas kewajiban daripada suami istri. Sebelum diteguhkan, sebelum diresmikan untuk menjadi suami istri yang sah pada waktu itu. Ya. Sebelum mereka angkat ikrar sumpah di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Mereka harus tahu tugas masing-masing. Sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Kalau ada beberapa orang minta di konseling pranikah, ya, saya tanya, udah serius nih? Udah siap nih mau menikah? Ya sudahlah Pak, ya umur sudah mengejar terus. Sumpah Pemuda sudah lewat, maksudnya 28 sudah lewat ya. Nah, gitu ya. Jangan sampai Pak hari kemerdekaan 45 ya. Nah, gitu. Wah, ya udah, gitu ya. Terus gimana? Udah siap? Nah, oke, kalau kamu udah siap, tahu nggak tugasnya? Tahu nggak kewajibannya? Yuk baca Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hei istri, kalau kamu nanti jadi istri, kamu siap nggak untuk tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Karena keadaannya yang dilihat semuanya masih baik-baik dan hebat semuanya, si istri itu dia bilang ini, aku siap untuk tunduk kepada suami. Kenapa? Dia baik, dia kaya, warisannya triliunan. Aku siap untuk tunduk. Tapi ketika suamimu bangkrut, ketika suamimu sudah mulai ya kelakuannya dalam tanda kutip, apakah Anda masih tunduk dan hormat pada dia? Di sini nih pentingnya. Ya. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk kalau keadaannya baik, ada kompensasinya. Semua orang bisa, betul nggak? Tapi tunduk dengan pribadi atau orang yang nggak pantas, bisa nggak? Tapi Anda harus tunduk di situ ini. Kenapa? Itu suamimu. Seperti kepada Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak jahat seperti dia, Pak. Loh, ngelesnya ada saja seperti itu. Ya. Nah, saudara, ingat peran Anda. Memang Tuhan pertemukan Anda dengan laki-laki itu supaya apa? Anda bisa menolong, membantu laki-laki itu. Coba lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Ya. Jadi jangan merasa ya tunduk kepada suami kalau dia baik, oke. Kalau enggak baik suaminya enggak tunduk, nah itu ada alasan tertentu. Nah, tapi menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka, maksudnya para suami ini, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin. Aman. Amin. Aduh, nyesel ikut pemuridan malam ini. Kalau tahu materinya seperti ini, tadi harusnya saya nggak ikut. Ternyata. Ya, bicara tentang penundukan. Betul nggak ya? Penundukan. Nah, lebih banyak yang dituntut di sini adalah seperti dalam Alkitab katakan ya istri ya. Di sini contohnya. Nah, nanti laki-laki harus tunduk kepada Allah langsung, ya. Nah, tapi di sini pembelajarannya sikap atau cara antara istri dan suami itu loh. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda lihat suamimu yang tidak taat dengan firman, apakah Anda boleh melawan dia? Gak boleh. Anda harus tetap tunduk. Ya babak belur lah Pak. Ya babak belur lah Pak. Nah, gitu ya. Nah, gimana ini? Nah, saudara perhatiin ya. Dengan kelakuanmu yang murni, engkau bisa menyelamatkan suamimu lagi. Amin. Karena Anda penolong. Ya, karena Anda penolong. Istri itu enggak lemah. Istri itu kuat. Amin. Dia lembut, tapi enggak lemah. Ya. Justru laki-laki itu yang gampang patah karena dia keras. Ya. Coba Anda, materi keras itu kalau kebentur begitu, dia lebih cepat patah ya, gampang patah. Tapi kalau lembut beda, Saudara. Ya. Mungkin dia lentur. Itu ngikutin polanya. Istri itu, perempuan itu seperti itu. Dia bukan makhluk yang lemah. Dia lembut. Amin. Laki-laki itu justru kelihatannya tegar, keras, tapi gampang patah. Makanya butuh perempuan untuk apa? Menolong supaya laki-laki itu tidak patah. Ngerti enggak? Anda kuat. Amin. Ya, ini lagi diangkat lagi, bentar lagi dibanding ya. Main yoyo aja loh. Tadi dibanting di bawah, sekarang diangkat, jadi lembut, jadi gini-gini. Bentar lagi dibanting lagi Pak ya. Nah, saudara semakin mengerti ya. Anda tidak lemah. Anda lembut. Amin. Anda bisa menolong suamimu. Asal kamu mau
tunduk pada dia. Nah, harga diri kadang-kadang, betul nggak? Yang membuat orang tidak bisa tunduk. Harga diri. Mulai belajar. Buang harga dirimu. Ya, buang harga dirimu. Saya yakin kalau Anda bisa buang harga diri Anda bisa tunduk kepada suami Anda. Amin. Sehingga bisa memenangkan suami-suami itu. Amin. Nah, sekarang 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Nah, ini hubungan antara suami istri, ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, yang seharusnya sebagai pemimpin, sebagai leaders, laki-laki itu harusnya seperti itu juga. Ya, itu kriteria. Kalau gereja atau kelompok-kelompok rohani, kalau mau memilih para penatua, ya, penatua atau pengerja-pengerja, mereka harus dilihat kriterianya seperti itu. Ya, mereka tidak boleh cacat, suami dari satu istri dan orangnya loyal, pemberi tumpangan, ya, nah dan sebagainya, ya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya juga, ya. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, ya. Hormat dan tunduk kepada orang tua adalah kehendak Allah untuk orang-orang yang takut akan Allah. Kalau Anda hari ini sebagai seorang anak, Anda harus hormat, Anda harus tunduk kepada hierarki di atas Anda, yaitu orang tua Anda. Amin. Nah, 1 Petrus 5:5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, tunduk ya kepada orang tua. Nah, upahnya apa, saudara? Kalau enggak tunduk sama orang tua, nanti kena apa? Anda lihat dalam Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Ya, sorry. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Nah, saudara, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ya. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, ayat yang lain mengatakan, pelitanya akan padam, masa depannya akan suram. Ya, masa depannya akan suram. Hormat akan orang tua. Nah, mulai belajar menghormati orang tua. Ketika Anda masih kanak-kanak mungkin gampang, betul enggak? Ketika Anda sudah mulai remaja atau sudah mulai dewasa atau sudah mulai bekerja kadang-kadang ya. Kadang-kadang nah, sudah menikah, malu dengan suami atau keluarga suami, Anda mulai nih ya nggak mengakui lagi tentang keberadaan orang tua Anda. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Ya. Jadi hormat terhadap orang tua sebagai anak-anak. Amin. Karena apa? Orang tua itu coveringnya Anda, ya, supaya hierarkinya tetap berjalan dan otoritasnya juga berjalan dengan baik. Sekarang terhadap lembaga negara. Nah, terhadap lembaga negara. Nah, kita baru kemarin 17 Agustus ya, Indonesia merdeka ke-76. Nah, terhadap lembaga negara. Hidup anak Allah harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terutama bangsa di mana ia tinggal. Ya, di mana ia di mana ia tinggal, ya, bangsa di mana ia tinggal. Mereka yang selalu protes
dan melanggar aturan pemerintah bukan menjadi berkat, tapi mendatangkan malapetaka bagi bangsanya. Peperangan kita bukan melawan hukum-hukum negara, tetapi melawan roh-roh jahat yang menguasai negara itu. Amin. Nah, berarti kan Paulus menganjurkan, ya, di sini dalam Titus 3 ayat 1. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Nah, Bapak Saudara, jangan pernah ikut demo. Jangan pernah ikut demo. Ya, siapa yang di sini pernah ikut demo? Ya, nah pemerintah di demo seperti gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak tunduk. Tapi Pak, dia kan nggak adil, dia begini dan begitu untuk menyampaikan aspirasi kita. Ya, kita dukung teman-teman kita gini. Nah, Bapak Saudara, ya, Anda diajar sebagai anak-anak Allah. Ya, Anda tinggal di negeri Indonesia ini khususnya, Anda harus tetap menghormati. Kenapa dia bisa terpilih menjadi pemimpin bangsa Anda? Bukan sebuah kebetulan. Ya. Bukan sebuah kebetulan. Memang ada namanya money politik, ada. Betul enggak Ira? Tapi kalau Tuhan tidak menetapkan seseorang itu, tidak akan jadi. Amin. Segala sesuatu diizinkan. Dan Tuhan ada ikut campur tangan atas bangsa Indonesia ini khususnya. Ya. Siapapun pemimpinnya tidak menjadi masalah. Ya. Kenapa? Kalau orang itu terpilih, artinya Tuhan setuju dia memimpin bangsa kita ini. Sekarang kita sebagai rakyatnya, sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di negeri Indonesia ini, sebagai anak-anak Allah, tunjukkan bahwa Anda ya mau tunduk kepada pemerintah-pemerintah itu. Karena Alkitab mengatakan, pemerintah-pemerintah itu adalah hamba-hamba Allah. Amin. Dia hamba Allah juga. Sama seperti Anda menaruh hormat kepada pemimpin rohani Anda juga harus menaruh hormat juga kepada para pemimpin-pemimpin negara kita ini. Ya, nah 1 Petrus ya 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. Oke. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebijikan orang-orang yang bodoh. Amin. Tunduklah kepada semua lembaga manusia. Kepada raja-raja. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia tunduk kepada pemerintah enggak? Tunduk. Satu kali ya, dia ditanya oleh murid-muridnya, perlukah kita membayar pajak? Perlukah kita membayar pajak? Perlukah Tuhan Yesus membayar pajak itu? Dan murid-muridnya juga, perlu enggak membayar pajak itu? Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Berikan kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Berikan kepada manusia, kepada apa yang menjadi haknya manusia. Nah, betul. Ketika Tuhan Yesus ditagih pajak, Tuhan Yesus suruh muridnya, pancing ikan. Bayar untuk aku dan bayar untuk kamu juga. Yesus bayar pajak. Yesus nggak pernah ngemplang pajak. Ya, bikin laporan pajak ganda. Enggak ada. Ya. Tunduk. Mulai belajar. Ya, tunduk kepada pemerintah. Ada satu murid saya bilang gini, Pak, kalau kita jujur, nggak ada untungnya Pak. Kalau nggak main begini,
Nggak ada untung sama sekali. Saya bilang, itu pikiranmu. Tapi kalau kamu mau jujur, mau tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti beruntung, saya bilang. Betul, saudara. Ya, awalnya dia nggak berani. Karena apa? Sudah terbiasa main belakang gitu ya. Apalagi dia ekspor import gitu. Wah, gitu ya. Wah. Lalu saya mulai beri kesaksian. Ada satu teman saya yang saya sering saksikan pada Bapak Saudara, ya. Dia orangnya sangat-sangat jujur. Sampai hal apapun juga. Utang aja nggak mau. Dia buka usaha itu semua beli cash. Pajak semuanya transparan semuanya. Ya, apa yang jadi saudara? Nggak pernah bangkrut tuh. Sampai sekarang masih eksis terus. Setiap minggu pertama Jumat saya selalu khotbah di kantornya. Saya melihat, ya, Tuhan memberkati dia. Kenapa? Dia tunduk pada pemerintah. Dia bayar pajak sesuai, ya. Yesus pun bayar pajaknya juga. Ya, mau tunda atau tidak dengan pemerintah? Pak, ya, gimana gini-gini? Tunduk saja tugas Anda. Soal kalkulasinya nanti, betul nggak Ella? Untung berapa ini dan itu, dan sebagainya. Itu bukan ranah Anda. Ketika Allah melihat Anda tunduk, betul nggak? Otoritasnya jalan di sini. Berkat itu akan mengalir melimpah di dalam kehidupan Anda. Asal Anda mau tunduk. Ya. Paham maksud saya? Ketakutan Anda kadang-kadang, perhitungan kalkulasi Anda, membuat Anda mulai pakai cara jalan sendiri. Dengan pemerintah, Anda harus tunduk. Dengan Anda melakukan seperti ini tadi dikatakan, engkau bisa membungkam. Betul nggak ya? Mulut orang-orang lain itu. Kenapa? Kejujuran Anda. Ketulusan Anda. Ketegasan Anda. Ya, Anda ingat salah satu orang ya, yang sudah mulai bereaksi. Ya, Koh Ahok. Koh Ahok. Nah, walaupun masih ada satu dua yang dia ada sesuatu yang mungkin kita nggak suka lah gitu ya. Tapi paling nggak ada prestasinya juga ya. Ketegasannya, ya, kejujurannya di situ segala macam. Membungkam, betul nggak? Membungkam. Lah, banyak orang pengen duduk di kursi pemerintahan, tapi mereka tak berani bersikap seperti itu. Ide gagasannya dari awal mungkin seperti itu. Dulu sampai pernah ada yang bikin partai ya, Partai Damai Sejahtera, ingat ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menunjukkan ya ke sana. Tapi setelah naik ke sana, nggak ada taringnya. Nggak ada taringnya sama sekali. Ya, betul, nggak ada taringnya. Sampai akhirnya ya satu periode sajalah. Habis itu bubar. Saya pernah ketemu dengan pemimpinnya, ya. Saya tanya sama Pak Royandi, Pak Royandi, ya, nggak bikin partai, nggak terusin partai lagi. Udah, capek. Udah capek lah gitu ya. Udah, ya. Niatnya baik, tapi setelah di sana gitu ya. Aduh, ya. Ruwet segala sesuatu, ya. Waktu masih penggalangan dana, semangat. Ketika sudah ada dananya, bingung. Biasa itu manusia begitu, ya. Nah, saudara, akhirnya adalah nggak diterusin Partai Damai Sejahtera, damai sendiri saja, ya. Nah, damai-damai masing-masing, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat tugas Anda sekarang hanya tunduk. Amin. Jangan hitung untung rugi dulu. Tuhan hanya melihat hatimu, attitude-mu. Ketika Anda mau tunduk kepada Dia, kepada pemerintah, kepada keluarga, kepada pemimpin-pemimpin rohani, dia lihat hati seperti ini, pantas untuk menjalankan sebuah otoritas. Anda jadi powerful, luar biasa. Ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18.
Nah, 1 Petrus 2 ayat 18. Oke. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Amin. Nah, enggak ada alasan lagi. Kepada yang jahat, yang bengis, ataupun yang sabar, atau yang murah hati, tetap Anda harus tetap tunduk. Enggak boleh milih. Kalau dia pemimpin baik, aku tunduk. Kalau bengis, enggak tunduk. Loh, itu tetap pemimpinmu. Alkitab mengatakan, baik dia baik maupun bengis, Anda harus tetap tunduk. Kalau Anda tidak tunduk, Anda disebut apa nih? Anda disebut sebagai pemberontak. Ya. Nah, akan terjadi pemberontakan. Oke? Di sini ya, ketidaktaatan akan otoritas yang ditetapkan oleh Allah pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Jalur otoritas akan terputus dan iblis dengan mudah akan memasukkan kekacauan. Amin. Nah, kalau ada yang enggak tunduk, putus, enggak. Di sini nanti ada kesempatan si iblis itu untuk intervensi. Dia masuk untuk membawa kekacauan terjadi. Amin. Nah, jangan sampai kekacauan terjadi dalam hidup Anda. Terus, bila itu pernah terjadi, maka perbaikan hanya dapat dilakukan bila mereka yang telah insaf kembali lebih dahulu ke tempatnya yang semula pada jajaran otoritas ilahi itu, dan sambil menarik yang lain dalam kasih menuntut dan menghukum yang berontak bukanlah jalan sebuah anugerah. Amin. Nah, kalau sudah terjadi pelanggaran, saling tidak tunduk satu dengan yang lain, apa yang harus dilakukan? Yang sadar dulu, yang insaf dulu, harus membimbing, membawa rekonsiliasi supaya terjadi, ya, jalur hierarki ini diperbaiki kembali. Jangan mempersoalkan siapa yang salah lagi. Nah, sebagai konselor nanti, Bapak Saudara, kalau harus menangani kasus-kasus seperti ini, Anda jangan melihat siapa yang salah. Cari siapa yang sadar dulu. Siapa yang insaf lebih dahulu. Nah, itulah modalnya. Kamu yang sudah insaf ya, kamu harus bisa memenangkan. Memperbaiki semuanya ini. Enggak peduli kamu benar. Ya, apalagi kamu salah. Nah, jadi bukan faktor salah atau benernya. Yang harus memperbaiki terlebih dahulu siapa yang sadar lebih dahulu. Amin. Nah, saya percaya yang ikut pemuritan yang sadar. Amin ya. Anda sadar kalau Anda ikut pemuritan sudah diajar begini, nggak sadar-sadar ya keterlaluan sekali, betul nggak ya? Nah, percaya, ya sadar atau pingsan? Oh sadar, ya. Nah, jadi kesadar punya kewajiban untuk memperbaiki lebih dahulu. Ibrani 2 ayat 2 sampai 4. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Nah, sudah jangan sampai terjadi pelanggaran dan nanti dapat balasan yang setimpal. Yesaya 53 ayat 8. Oleh sebab itu, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup
dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Nah, Tuhan Yesus, saudara, dia menebus kita semuanya dari dosa pemberontakan itu. Sehingga kita boleh dikembalikan masuk kepada hierarkinya Allah. Nah, Bapak Saudara, sekarang kenapa orang berontak? Karena dia nggak mau tunduk. Karena merasa kalau tunduk itu jadi rendah, betul nggak? Merendahkan diri itu seolah-olah Anda lebih rendah daripada yang Anda hormati, bukan? Padahal keinginan kita, manusia itu nggak ada yang pengen dianggap rendah. Targetnya naik terus. Ya, mencapai ranking yang paling tinggi, tingkat yang paling tinggi. Nah, itu cita-citanya seperti itu. Ya, raih cita-citamu setinggi-tinggi langit. Ya, cari posisi yang setinggi-tingginya mungkin. Nah, Bapak Saudara, ya, jangan meninggikan diri. Kalau Anda mulai meninggikan diri, nggak mau tunduk, sombong dan berontak, nanti Anda akan direndahkan oleh Tuhan. Ini hukum. Matius 23 ayat 12 dikatakan begini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini saya kasih gambar Lucifer, ya. Lucifer. Dia pengen meninggikan dirinya, menyamai Allah. Betul? Dia nggak mau tunduk. Dia mau menyamai. Melampaui kodratnya. Akibatnya apa? Karena dia pengen naik ke atas. Tuhan lempar ke bawah. Ke bumi paling bawah. Dunia orang mati. Ya, pengen naik direndahkan. Nah, jangan Anda ulangi kesalahan daripada si Lucifer itu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Tunduk taat kepada Tuhan akan diberkati. Ya, satu ayat terakhir untuk malam hari ini. Ya, 1 Samuel pasal 2:10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi, sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan menemukan nasib, yaitu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, berbantah, berontak, nggak mau tunduk. Amin. Nah, bagaimana saudara supaya kita ditinggikan oleh Tuhan? Ada namanya peninggian. Besok kita akan belajar, ya. Orang yang menundukkan diri di hadapan Tuhan, melakukan submission, kepatuhan, ketaatan, nurut sama Tuhan, Tuhan akan angkat dia menjadi pemimpin-pemimpin besar. Ya, Tuhan akan memberkati mereka. Saya harap seperti itu. Cara naiknya bukan karena Anda berontak, nyombong, bukan. Dengan Anda tunduk, nurut, patuh dengan dia akan melihat, ini pantas, aku angkat menjadi ini, itu, dan semuanya. Nah, besok akan kita lihat contoh-contoh, ya. Di situ ada Yosua, di situ ada contoh-contoh yang lainnya. Elisa, benar nggak? Ya, mendapatkan 2 kali lipat urapan dari Elia dan kuasa-kuasa yang lainnya. Nah, besok mau saya jelaskan tentang peninggian yang dari Tuhan karena mereka orang-orang yang setia, taat kepada pemimpinnya, dan tetap patuh dengan dia sampai akhir mereka. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin.